dalam tahun 1984, tentunya beberapa dari saudara belum lahir, ya, ada beberapa dari saudara yang belum lahir saat itu. Ya, pada tahun 84, di dalam perjalanan dari Indonesia menuju ke Amerika, karena saya pada saat itu menjemput akan istri saya di Indonesia untuk bersama-sama berada di Amerika. Di airport di Changi di Singapura, saudara kita bertemu dengan saudara kalau penggemar basketball, yaitu Kareem Abdul-Jabbar. Di dalam tahun 84, dia lagi top-topnya saudara. Dia adalah seorang pemain daripada Los Angeles Lakers, yang mana menjadi kegemaran saya karena pada saat tahun-tahun itu saya berada di California dan menjadi idola saya, saudara. Dan pada saat kita bertemu di Singapura, wah, hati saya berdebar-debar, saudara. Melihat dia kaget. Orang yang begitu saya kagumin ternyata dia begitu tinggi karena tingginya 7.2 feet. Ya, 7.2 feet, saudara. Tinggi sekali, saudara. Dan saya sangat kepingin sekali untuk bisa berfoto dengan dia. Iya. Dan saya melihat istri saya hanya segininya dia, saudara. Iya. Karena istri saya ya seperti saudara ketahuin gak begitu tinggi. Maka dari itu hanya segininya Abdul-Jabbar, saudara. Saya pun melihat dia begini, saudara. Iya. Sesuatu yang ya pada saat itu karena saya mengagumin dia, permainan dia, dan juga ya saudara, kalau saudara tahu basketball, dia terkenal sekali dengan skyhook-nya, ya, yang luar biasa. Pada saat dia begini langsung masuk, saudara, ya. Dan pada saat saya mengatakan kepada istri saya bahwa ya dia bertanya soalnya siapa dia, ya, saya katakan dia Abdul-Jabbar. Maklum saudara, orang dari Semarang yang baru saja ya mau berangkat ke Amerika, maka itu nggak ngerti siapa Abdul-Jabbar, saudara. Ya, dan dia menanyakan siapa dia. Ya, saya katakan Abdul-Jabbar, dia seorang pemain basketball dan dia nggak antusias, saudara. Maka dari itu kita nggak jadi foto. Ya, karena dia nggak antusias, ya pikirnya siapa dia. Ya, dan beberapa saat yang lalu juga kita bertemu dengan, kalau saudara tahu pemain dari basketball yang asal dari Houston, yaitu Rashard Lewis, pada saat kita bertemu di mall, karena saat itu kebetulan bersama dengan Kenny. Maka dari itu Kenny begitu antusias ya untuk foto bersama dengan Rashard Lewis, saudara. Meskipun bukan orang yang sangat top di dalam dunia basketball, tetapi dia termasuk orang yang lumayan, saudara, yang bagus juga di dalam permainan basketball. Dan saat itu sempat kita foto, saya ambil foto Kenny, ya, dan karena dia tahu, maka dari itu dia antusias untuk foto bersama-sama. Di dalam kehidupan kita, kalau kita mengetahui siapa dia, akan terjadi sesuatu keantusiasan untuk kita bisa bersama dengan dia. Ada amin, saudara. Kalau kita mengetahui siapa Tuhan di dalam kehidupan kita, maka dari itu ada keantusiasan untuk kita bisa bersama dengan Tuhan. Ada amin, saudara. Ya, entah kenapa saya sering sekali melihat akan pemain-pemain basketball. Ya, beberapa saat yang lalu saya melihat juga James Harden bersama dengan Terrence Jones. Ya, dan nggak sempat, saudara, kita foto karena saya sendirian. Ya, jadi saya hanya sekedar melihat. Ada sesuatu juga yang pernah terjadi, saudara, di Kansas City. Ada seorang wanita yang ingin membeli es krim Häagen-Dazs. Dia memasukin sebuah toko es krim Häagen-Dazs di Kansas City. Pada saat dia setelah memilih, dia menoleh, dia melihat Paul Newman, saudara. Saudara beberapa tahu Paul Newman? Dia seorang bintang film yang cukup terkenal. Ya, pada saat dia melihat,
dia kaget dan dia melanjutkan untuk memilih dan membayar, saudara. Akhirnya perempuan ini meninggalkan, ya, dengan hati yang berdebar-debar melihat, ya, karena kaget, saudara, nggak pernah bertemu dengan Paul Newman. Maka dari itu dia meninggalkan akan store itu. Tetapi setelah dia keluar, dia ingat, aku sudah bayar, es krimku di mana? Ya, karena dia kaget. Maka dari itu dia masuk ke store, buka pintunya, Paul Newman ada di situ. Dia berdebar-debar lagi. Habis itu Paul Newman bertanya kepada wanita ini, ya, "Ma'am, are you looking for your ice cream?" Dia bertanya, ya. Wanita ini mengatakan, "Ya, ya. Tadi waktu kamu bayar, kamu masukkan uangnya bersama dengan es krimnya di bag kamu," katanya. Ya. Sering terjadi di dalam, so funny pada saat saya membaca hal ini, tapi sering terjadi di dalam kehidupan kita. Pada saat kita bertemu dengan orang yang kita kagumin, entah siapa saja, membuat kita salah tingkah. Ada amin, saudara? Ya, membuat kita nggak tahu apa yang kita harus lakukan. Nah, hari ini saudara kita akan belajar bersama-sama di dalam Together Glorious. Di dalam Together Glorious kita akan membuka bersama-sama di dalam Exodus pasal 33. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-23. Exodus chapter 33 verse 12 to 23. Saya ingin poinkan nanti di dalam ayat yang ke-18 sebagai tema saya hari ini. Di dalam ayat yang ke-12, mari kita baca bersama-sama sampai ayat yang ke-23 yang berkata, "Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, engkau mengenal namamu, engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku." Ayat 13, "Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Ayat 14, "Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Dikatakan, "If your presence doesn't go with us, do not bring us up from here." Ayat 16 dikatakan, "Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatku ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini." Ayat 17, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Mari baca lagi di dalam ayat yang ke-18. "Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. And he said," di dalam bahasa Inggrisnya, "and he said, please show me your glory." Dikatakan. Ayat 19, "Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa ku beri kasih karunia, dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab
tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ayat 21, berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batuku. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Ayat 23, kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Sesuatu ayat yang kita boleh belajar, di mana kita boleh belajar bersama-sama together glorious. Satu hal yang saya ingin ingatkan kepada saudara hari ini, di dalam kita benar-benar meyakini akan bersama-sama kita akan melihat kemuliaan daripada Tuhan. Ada amin saudara. Saudara dan saya seperti beberapa saat yang lalu saya sudah menyampaikan akan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan akan memuliakan akan kehidupan saudara dan saya. Tuhan akan memuliakan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita memuliakan akan Tuhan, Tuhan akan memuliakan akan kehidupan saudara dan saya. Tuhan akan memuliakan akan kehidupan setiap daripada kita. Tetapi ingat bahwa kemuliaan Tuhan, kemuliaan hanyalah dari Tuhan. Ada amin saudara. Kemuliaan adalah dari Tuhan. Ya, bukan saudara dapat menyombongkan diri. Saudara dan saya tidak dapat menyombongkan diri karena kemuliaan itu hanya daripada Tuhan. Nah, saudara, apa itu kemuliaan? Kalau kita boleh mempelajari bersama-sama, ya, di dalam bahasa Hebrew-nya, kemuliaan di dalam bahasa Greek-nya dikatakan, di dalam bahasa Hebrew dikatakan yaitu kabod. Ya, kabod adalah kemuliaan yang artinya kabod yaitu adalah berat, saudara. Ya, kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris weight, berat ataupun ya kalau saya boleh katakan bobot. Ya, sesuatu bobot daripada Allah. Maka dari itu bahasa Jawa ya mirip seperti kabot, ya karena bobot itu kabotan, ya kabot saudara, ya bobot. Maka dari itu sesuatu yang kita bisa melihat, ya sesuatu bobot daripada Allah, sesuatu kegemilangan, ada sesuatu yang terpancar. Kalau saya boleh katakan, sesuatu yang terpancar dari seseorang yang mana membuat semuanya ini ada sesuatu impression, ada sesuatu keheranan kalau saya boleh katakan. Nah, di dalam bahasa Greek-nya, di dalam bahasa Greek itu apa? Yunani, di dalam bahasa Yunani, saudara. Di dalam bahasa Yunani, ya, disebutkan doxa. Ya. Doxa yang mempunyai arti beautiful. Artinya doxa itu artinya beautiful, cantik. Kalau saya boleh katakan sesuatu yang indah itu doxa. Kalau kita melihat perkataan daripada cantik, daripada sesuatu yang indah, sesuatu yang mana kita boleh katakan sesuatu yang beauty, sesuatu yang agak sedikit sulit untuk kita definisikan. Definisi daripada cantik itu bagaimana? Itu sangat sulit, saudara. Sangat sulit untuk didefinisikan. Nah, yang terpenting di dalam kehidupan kita untuk mengerti akan doxa ataupun kabod, kita melihat bahwa ada sesuatu moral, sifat, karakter, semuanya menjadi satu, ada sesuatu kesempurnaan di situ. Yang mana sulit sekali untuk kita describe sebagai manusia. Oleh sebab itu kita sangat sulit untuk kita bisa menggambarkan. Sulit untuk menggambarkan akan kemuliaan. Yang jelas sesuatu yang terpancar, melihat sesuatu keindahan, melihat sesuatu beauty,
di dalam moral, di dalam karakter, sering di dalam mata kita kalau kita melihat beauty hanya luarnya saja. Tetapi mungkin ada orang yang bisa memandang, oh yang penting luar dan dalamnya. Mungkin ada orang yang mengatakan demikian. Ada orang yang mungkin mengatakan beauty, tetapi masih ada sesuatu kecacatan. Tetapi kemuliaan yang dikatakan di dalam bahasa kabot, di dalam bahasa Greek yaitu doxa, sesuatu yang sulit untuk dibayangkan. Sesuatu yang begitu indah, yang saudara dan saya sebenarnya nggak bisa membayangkan. Nah, itulah kemuliaan yang dipunyai oleh Allah. Sesuatu kemuliaan yang dipunyai oleh Allah. Nah, saudara, di dalam kitab Efesus, pasal yang ketiga, dikatakan bahwa kekayaan kemuliaannya, bahwa kekayaan, ada sesuatu kekayaan di dalam kemuliaan daripada Tuhan. Mungkin saudara dan saya hanya mempunyai beberapa kemuliaan, tetapi kemuliaan yang sempurna, kekayaan daripada kemuliaan itu ada di dalam kehidupan daripada Allah sendiri. Oleh sebab itu dikatakan dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dikatakan aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya, kekayaan kemuliaan to the riches of his glory, dikatakan bahwa dikatakan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ada sesuatu kemuliaan daripada Allah yang begitu kaya dengan kemuliaan. Firman Tuhan katakan, aku berdoa supaya menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan oleh rohnya di dalam batinmu. Di dalam kehidupan siapa? Di dalam kehidupan kita semua. Biarlah kemuliaan daripada Allah ada di dalam kehidupan daripada kita semua. Ada amin saudara. Dan juga dikatakan di dalam ayat 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Dikatakan bahwa dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mencerminkan kemuliaan siapa? Kemuliaan Tuhan. Dengan muka yang tidak terselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Ada amin saudara. Dikatakan bahwa kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dan dalam kemuliaan yang semakin besar. From glory to glory. Tuhan mau membawa kita. Kita diubahkan. Kemuliaan daripada Tuhan. Kemuliaan daripada Tuhan boleh tercerminkan di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Berapa banyak katakan amin? Amin. Tuhan mau untuk memberikan akan kemuliaannya kepada kita. Kepada gerejanya. Oleh sebab itu saudara, Allah memberikan tidak kepada yang lain. Tuhan tidak memberikan kepada yang lain. Tuhan akan memberikan kemuliaannya kepada saudara dan saya. Berapa banyak katakan amin? Tuhan tidak memberikan kemuliaannya kepada binatang. Tuhan tidak memberikan kemuliaannya kepada benda-benda mati. Tuhan tidak memberikan kepada apapun yang ada di dunia ini kecuali yaitu kehidupan daripada gereja Tuhan. Tuhan ingin mencurahkan akan kemuliaannya. Tuhan ingin memberikan akan kemuliaannya kepada gerejanya. Oleh sebab itu apa yang dikatakan oleh Yesaya. Kalau saudara buka bersama-sama di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-42. Yesaya pasal yang ke-42. Di dalam ayat yang ke-8. Yesaya 42 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama supaya saudara yakin. Supaya saudara benar-benar bisa mengerti dengan jelas. Dikatakan, aku ini Tuhan, itulah namaku.
Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Tuhan tidak pernah memberikan kemuliaannya kepada patung. Karena kemuliaan Tuhan lebih daripada patung yang saudara dan saya lihat. Ada amin saudara. Tuhan tidak pernah memberikan kemuliaannya kepada binatang. Maka dari itu jangan percaya, sio saya babi kotor saudara. Jangan kita percaya kepada hal-hal yang demikian. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Tuhan hanya mempunyai kemuliaan untuk dirinya sendiri. Ada amin saudara. Yang mana kemuliaan daripada Tuhan diberikan kepada gerejanya. Diberikan kepada saudara dan saya. Tuhan tidak pernah memberikan kemuliaannya kepada benda-benda mati. Tidak memberikan kepada patung-patung. Tuhan tidak pernah memberikan kecuali kepada manusia yang percaya kepada Dia. Ada amin saudara. Manusia sering mencari akan hal-hal yang demikian. Manusia sering mencari untuk sesuatu yang bisa. Ya, kenapa Yesaya dikatakan karena bangsa Israel ya mencari akan Allah yang dapat diraba, yang dapat dipegang. Oleh sebab itu apa? Mereka menciptakan akan lembu emas supaya bisa dipegang, supaya bisa dilihat, supaya bisa diperintah. Tetapi Allah kita bukan demikian. Oleh sebab itu Allah tidak pernah memberikan akan kemuliaannya kepada apapun juga. Hanya memberikan kepada saudara dan saya. Ada amin sebagai orang-orang percaya. Di dalam Yesaya pasal 48. Yesaya 48 yang berkata, ayat yang ke-9 dan ke-11. Aku akan melakukannya oleh karena aku. Ya, oleh karena aku. Dikatakan, di dalam ayat yang ke-9 dulu ya. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku. Dan oleh kemasyuranku, aku mengasihi engkau. Sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Ayat yang ke-10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau. Namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya karena aku, ya, oleh karena aku sendiri, sebab masakan namaku akan kunajiskan. Aku akan memberikan tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Ya, sekali lagi, di dalam pasal yang ke-48, Tuhan hanya sangat mengasihi akan umatnya. Ya, Dia tidak memberikan kepada yang lain. Kemuliaannya diberikan kepada umatnya. Kemuliaan daripada Tuhan diberikan kepada anak-anak Tuhan. Kepada umatnya. Oleh sebab itu tidak heran janji daripada Tuhan. Di dalam kitab Yesaya yang kita telah belajar bersama-sama. Bahwa gunung rumah Tuhan, tempat kediaman daripada Allah Yakub, akan menjulang tinggi. Ada amin saudara. Akan menjulang tinggi di atas gunung-gunung, di mana bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang untuk melihat akan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada di dalam gerejanya. Oleh sebab itu, tugas daripada saudara dan saya, kita sudah belajar bersama-sama bahwa di mana Yakobus membawa kehidupan kita untuk kita tidak hanya sekedar melihat akan janji daripada Tuhan. Iman kita dilakukan di dalam perbuatan kita. Ada amin saudara. Supaya apa? Supaya orang melihat akan kemuliaan Tuhan. Ada amin saudara.
Tuhan mau untuk kehidupan kita, untuk bekerja bersama-sama, supaya orang dapat melihat akan kemuliaan daripada Tuhan. Tugas daripada saudara dan saya untuk saudara. Tadi pagi baru saja kita melihat koran saudara. Dikatakan bahwa, maaf ya, orang-orang Islam membuat sekolah di Katy 5.000 per semester, ya, dan ramai saudara. Banyak yang masuk di sekolah itu. Tetapi saya sangat menyesalkan orang Kristen ribut satu dengan yang lain, lupa membangun, menunjukkan akan kemuliaan Tuhan. Lebih menyukai tidur. Saya melihat hal ini, hati saya membara, saudara. Mari Kristen bangkit. Ada amin, saudara. Otherwise, kemuliaan yang lain akan lebih tinggi. Sedangkan Tuhan menjanjikan kepada kita, kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin, saudara. Saya ingin untuk di dalam kehidupan kita ini, ya, jangan kita just take it easy. Karena Tuhan ingin membawa akan kehidupan kita di dalam kemuliaannya. Di dalam kemuliaannya. Jangan kita just, relax as Christian, ya begini aja, yang penting saudara selamat. No. Tuhan mau membawa akan kehidupan kita kepada kemuliaannya. Oleh sebab itu, kalau kita kembali di dalam kitab Keluaran pasal 33, bukankah Musa pernah bertemu dengan Tuhan? Pernah. Pada saat dia mengembalakan akan kambing domba daripada mertuanya, dia berada di sebuah busis, ya, yang membara pada saat itu. Dia melihat Tuhan di situ. Ada amin, saudara. Pada saat dia memimpin akan bangsa Israel, bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan bangsa Israel melalui kehidupan daripada Musa. Pada saat Musa harus berhadapan dengan Firaun, dia melihat akan sesuatu yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan. Tetapi kita melihat di dalam pasal yang ke-33 di dalam kitab Keluaran ini. Di dalam ayat yang ke-18 yang berkata, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Sebelumnya dia berkata di dalam ayat yang ke-15, jika engkau sendiri tidak membimbing aku, if your presence doesn't go with us, dia katakan, don't send me, don't let me go, dia katakan. Di dalam ayat yang ke-18, please, dia katakan, please show me your glory. Perlihatkanlah kemuliaanmu Tuhan. Berapa banyak di dalam kehidupan kita, saudara dan saya mungkin sudah pernah merasakan akan Tuhan ada. Mungkin Tuhan pernah menjamah saudara sakit. Mungkin saudara bisa merasakan bahwa Tuhan telah bekerja di dalam kehidupan saudara, memberkati rumah tangga saudara, memberikan seorang husband, memberikan seorang istri yang baik. Bagaimana Tuhan bekerja memberkati akan kehidupan saudara. Tetapi berapa banyak di antara kita hanya merasakan, tetapi kita tidak pernah berteriak kepada Tuhan, please show me your glory. Tuhan rindu apa yang terjadi di dalam kehidupan Musa ada di dalam kehidupan kita. Perlihatkanlah kemuliaanmu Tuhan. Perlihatkanlah kemuliaanmu. Kalau saya ingin menceritakan pada saat Musa,
turun dari Gunung Sinai. Tuhan berbicara kepada dia. Pada saat dia membawa 2 batu loh, dia turun dari Gunung Sinai. Tuhan berbicara bahwa aku akan membinasakan akan bangsa Israel. Apa yang terjadi? Ya, hari ini banyak telepon dari surga. Ya, banyak sekali ya orang-orang Israel pada saat itu. Orang-orang Israel pada saat itu di mana mereka berbuat sesuatu kejahatan jauh daripada Tuhan. Seperti apa yang saya sudah ceritakan, bahwa bangsa Israel meminta karena menunggu Musa terlalu lama. Maka dari itu bangsa Israel meminta kepada Harun untuk membuat sebuah patung, membuat akan Allah yang lain, sesuatu yang najis di mata daripada Tuhan. Harun pada saat itu memerintahkan karena dia didesak oleh bangsa Israel. Oleh sebab itu, semua bangsa Israel diperintahkan untuk anting-antingnya dilepas, perhiasannya dilepas semuanya dan dibakar, dicetaklah sebuah anak lembu emas. Dan merupakan sesuatu kekejian di mata Tuhan. Sesuatu yang najis di mata daripada Tuhan. Oleh sebab itu Allah sangat marah terhadap bangsa Israel. Dan Musa melihat akan bangsa Israel yang demikian, 2 batu loh itu dibanting, dilemparkan. Dan 2 batu loh itu terpecah. Pada saat Musa melihat bahwa Allah murka terhadap bangsa Israel, Musa bersyafaat kepada Tuhan. Sebenarnya kalau diselidikin, Tuhan sendiri ya yang mengajarkan kepada Musa. Well anyway, saya akan ceritakan next time. Tetapi singkat cerita, Musa bersyafaat kepada Tuhan untuk Tuhan jangan memberikan sesuatu murka kepada bangsa Israel. Dan oleh sebab itulah, ya, Musa di dalam ayat-ayat yang kita baca, dia nggak mau pergi kalau Allah nggak bersama-sama dengan dia untuk menunjukkan akan jalan-jalan Tuhan. Dia meminta untuk mengampuni yang pertama, yang kedua, dia meminta untuk Tuhan menunjukkan akan jalan-jalannya. Sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan kita, Tuhan untuk mengampuni kita. Ada amin, saudara. Yang kedua, kita boleh belajar akan jalan-jalan Tuhan. Supaya apa? Dikatakan kasih karunia tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Jalan-jalan Tuhan yang akan membawa kasih karunia Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Apa itu kasih karunia Tuhan? Yaitu keselamatan saudara dan saya di dalam Yesus Kristus. Dan permintaan Musa yang ketiga, show me your glory. Tunjukkan kemuliaanmu. Sering apa yang kita gambarkan, bahwa sepertinya pada saat kita ingin melihat akan Tuhan, sepertinya seperti Tuhan yang mempunyai telinga, Tuhan yang mempunyai tangan, Tuhan yang mempunyai mata, Tuhan yang mempunyai ya kaki bahkan ya, di mana kita menggambarkan Allah seperti itu. Tapi sebenarnya saudara, Allah tidak bisa digambarkan secara demikian. Karena Allah nggak perlu mata, Allah nggak perlu kaki, Allah nggak perlu telinga untuk mendengar. Berapa banyak katakan amin? Saudara dan saya perlu telinga, tetapi Allah nggak perlu telinga. Tetapi untuk mempermudah, untuk kita menggambarkan tentang Allah, maka dari itu penulis daripada Alkitab menggambarkan bahwa Allah mempunyai telinga. Ya, bahkan dikatakan
bahwa Allah melihat bangsa Israel sepertinya mempunyai mata, mendengar akan seruan daripada tangisan Israel, sepertinya Tuhan mempunyai telinga, mempunyai tangan di mana ya Tuhan sendiri menolong dengan tangannya. Sepertinya Allah mempunyai sesuatu tangan. Tetapi dikatakan bahwa Allah tidak demikian di dalam firman Tuhan. Ya, dan disinilah Musa bertanya kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, perlihatanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Musa kepingin melihat akan kemuliaan Tuhan. Supaya apa? Supaya di mana Allah ya yang sempurna itu juga boleh dialami di dalam kehidupan daripada Musa. Musa merindukan akan kesempurnaan yang seperti Allah punyai. Allah yang mana tidak ada sesuatu wujud, kalau saya boleh katakan. Karena saudara dan saya seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Exodus ini, bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat melihat Tuhan. Pada saat Musa meminta, show me your glory, Allah mengenapin, tetapi tidak semuanya. Karena Musa tidak akan sanggup melihat Allah. Ada amin, saudara. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke berapa tadi? Di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Ya, bahkan di dalam ayat yang ke-23 dikatakan engkau akan melihat ya belakangku. Hanya bagian belakang saudara yang Musa dapat lihat. Tidak semuanya Musa dapat melihat. Tetapi satu hal yang kita ingin belajar. Show me your glory. Mari kita katakan bersama-sama, Tuhan, perlihatkanlah kemuliaan-Mu. Setiap pada saat saudara membuka Alkitab saudara, pada saat saudara berada di gereja, pada saat saudara berdoa, katakanlah kepada Tuhan, God, show me your glory. Kenapa? Karena satu hal yang saya ingin katakan kepada saudara. Kita lihat di dalam pasal 34. Di dalam ayat yang ke-29. Di dalam ayat yang ke-29. Dikatakan, ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah itu ada di tangannya. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya karena ia telah berbicara dengan Tuhan. What's that mean? Apa artinya? Bahwa wajah daripada Musa, dia tidak merasakan adanya sesuatu perubahan. Musa tidak merasakan perubahan. Di dalam kehidupan saudara dan saya, mungkin kita tidak merasakan, tetapi tahu-tahu kita menyadarin, oh kok bisa ya? Mungkin di dalam kehidupan kita pada saat kita ikut akan Tuhan, saudara gak merasakan ada sesuatu perubahan. Tetapi tanpa saudara sadarin, oh iya, dulu aku ngomong kotor kok sekarang bisa enggak ya? Ada amin saudara. Dulu berpikiran yang jorok, tetapi kok sekarang enggak? Dulu suka berantem, kok sekarang enggak? Musa juga mengalami akan hal yang sama. Dia melihat akan kemuliaan daripada Tuhan. Yang terpenting, saudara, yang terpenting di dalam Tuhan, di dalam Musa berkata,
God, show me your glory. Pertunjukkanlah, perlihatkanlah kemuliaan-Mu. Yang terpenting yaitu perubahan terjadi di dalam kehidupan setiap orang yang menantikan kemuliaan Tuhan. Ada amin, saudara. Pada saat saudara ingin untuk melihat akan kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan, pada saat saudara membaca akan Alkitab saudara, pada saat saudara berkata, God show me your glory, firman Tuhan biarlah menjadi rema dan menjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara. Kalau tidak terjadi perubahan, saudara nggak melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan tidak terpancar di dalam gerejanya kalau gerejanya tidak mengalami akan perubahan. Katakan sama-sama, berubah. Disitulah kemuliaan. Ada amin, saudara. Tanpa ada sesuatu perubahan, maka dari itu jangan dikatakan kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan daripada Musa. Ada terjadi perubahan di wajah daripada Musa. Ada amin, saudara. Oleh sebab itu gereja Tuhan, saya katakan, pada saat kita membaca Alkitab, pada saat kita berdoa, pada saat kita mungkin berfellowship bersama-sama, pada saat kita berseru, Tuhan tunjukkan kemuliaan-Mu. Perubahan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengalami perubahan, kita perlu tanya, apakah kita sudah melihat kemuliaan Tuhan? Setiap minggu kita datang ke gereja, kalau kita tidak mengalami perubahan, apakah di dalam kehidupan kita, saat kita berbakti, kemuliaan Tuhan memenuhi kita? Tuhan mau di dalam kehidupan kita mengalami sesuatu perubahan. Oleh sebab itu dikatakan yang kita baca bersama-sama tadi di dalam Korintus, kita baca bersama di dalam 2 Korintus. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Haleluya. Saya membaca semuanya ini, saudara, membuat wow, Alkitab ini memang luar biasa. Tidak ada sesuatu kontradiksi, saudara. Kalau kita mempelajarin benar-benar apa yang tertulis di dalam Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Kenapa tidak terselubung? Karena Yesus Kristus telah membuka akan tirai kita. Ada amin, saudara. Saudara dan saya mencerminkan. Kita menjadi cermin daripada Allah. Kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita menjadi cermin. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mencerminkan akan kemuliaan daripada Tuhan. Dikatakan dengan muka yang tidak terselubung dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan bukan dari kita. Yang adalah roh, maka kita diubah. Musa diubahkan, amin. Wajahnya berubah. Diubahkan. Terjadi sesuatu perubahan. Yang di situ dikatakan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Di dalam kemuliaan yang semakin besar. Dikatakan are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord, dikatakan. Terjadi sesuatu perubahan. Pada saat kita berbicara together glorious, kita berbicara perubahan di dalam kehidupan kita. Otherwise, tidak ada kemuliaan di dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara. Kemuliaan bukan dari hidup kita. Kemuliaan dari Tuhan. Dan Tuhan mau
untuk kita, ya, untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan, harus terjadi sesuatu perubahan. Ya, terjadi perubahan. Oleh sebab itu dikatakan di dalam kitab Ibrani, tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun yang melihat nggak melihat akan wajah Tuhan. Hanya orang yang diubahkan akan melihat akan wajah Tuhan. Ada amin, saudara. Tuhan membawa kita daripada kemuliaan kepada kemuliaannya. Harus ada sesuatu perubahan di dalam kehidupan kita. Dan bahkan di dalam kitab Yohanes ayat yang terakhir, Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17. Tuhan sendiri menjanjikan, dia sendiri berdoa. Yesus berdoa untuk saudara dan saya. Yang mana dikatakan di dalam ayat yang ke-24. Yohanes 17 ayat yang ke-24 yang mengatakan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Haleluya. Ya, supaya di mana Yesus berada, kita semua juga bersama-sama dengan dia. Dikatakan mereka yang telah kau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanmu. Memandang mereka siapa? Gereja Tuhan. Ya, memandang akan kemuliaan daripada Yesus, dikatakan. Agar mereka memandang kemuliaanku yang engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Haleluya. Ya, agar saudara dan saya melihat akan kemuliaan Yesus. Melihat akan kemuliaan daripada Allah. Saudara dan saya akan melihat akan kemuliaan Allah. Ya, melihat kemuliaan daripada Yesus. Yesus yang mana? Dia yang sebagai yang diurapin, merubah akan kehidupan kita daripada dosa. Ya, kita dijadikan, diubah untuk menjadi anak-anak Allah. Dan menjadi anak-anak Allah yang taat kepada dia. Yang mana makin hari kita diubahkan. Makin hari kita diubahkan untuk menjadi serupa dengan dia. Ada amin, saudara. Tuhan ingin membawa sesuatu proses. Oleh sebab itu biarlah kita terjadi sesuatu perubahan di dalam kehidupan kita. Together glorious, glory berbicara akan sesuatu perubahan. Ada amin, saudara. Oleh sebab itu biarlah kita boleh selalu berkata, God, show me your glory. Karena saudara dan saya mau berubah.